Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Woyo. Gimana kabar Anda hari ini guys? Semoga Anda selalu dalam lindungannya, baik-baik saja, sehat selalu, berkah selalu, turah selalu. Dan ketika nonton channel saya ini dalam keadaan baik ataupun gak baik, saya doakan dan selalu sehat dan diberi keberuntungan. Dan jangan lupa madang, nera madang semaput. Woyo. Pembahasan kali ini dalam masih perbatuan Kebumen, di mana ditemukan sebuah batu yang bentuknya seperti pirus emas. Nah, ini kita perdekat lagi. Nah, bentuknya seperti pirus emas dan memang berwarna emas ya. Itu ada urat-uratnya, warnanya hijau. Nah, ini agak aneh guys, karena batu pirus itu sejatinya yang uratnya biasanya yang emas. Kalau ini yang emasnya itu sebagai penyusun utama dan hijaunya itu sebagai uratnya. Ini ditemukan di dalam kedalaman ya, seperti halnya logam. Karena batu ini memang berat dan ditemukan oleh para pendulang emas. Pendulang emas itu melakukan pendulangan dari atas di dulang itu sampai dasar sungai. Dasar sungai kami di tempat kami itu dasarnya itu wadas guys. Jadi dasarnya itu bukan lumpur, bukan apa, tapi cadas. Maka dari itu batuan-batuan ini, batuan-batuan berat itu biasanya ada di tempat yang paling dasar. Ini yang coba dipoles, hasilnya seperti ini. Dan barang ini termasuk langka ya guys, jarang sekali ditemukan ya. Nah, kalau pirit itu mungkin ya banyak ya. Cuman ini bentuknya lebih ke batu loh guys. Jadi warnanya emas, bentuknya lebih ke batu dan kayak bahan pirus beneran. Ini digosok juga hijau-hijau kayak gini. Yang jelas ini mengandung mineral logam, entah itu emas ataupun yang lainnya. Tapi yang jelas ini mengandung mineral logam. Ini saking penasarannya kita poles ini. Dipoles hasilnya seperti ini guys. Nah, ini kita nyebut pirus badar. Kenapa bentuknya nggak simetris? Ini menyesuaikan ukuran batunya guys. Nah, kali ini saya agak penasaran ya. Kali ini karena memang ini video udah tak edarkan, yang ini loh ya. Nah, itu ada yang minta, ada bahannya nggak mas? Kalau ada saya bikinkan kotak. Oke, siap. Bahan yang saya punya tinggal satu-satunya selain ini ya. Dan ini akan kita proses menjadi kotak. Kita angkat. Ini bahannya guys, kayak gini guys. Nah, ini bahannya. Maka dari itu Sungai Lukulu juga mantap ya. Ini batu ya, jelas batu ya. Mineralnya jadi mineral batu campur logam dan warnanya emas di baliknya ini. Nah, dan ada hijau-hijaunya udah kelihatan ini. Tapi serat hijaunya dia itu nanti ngurat kayak gimana kita nggak tahu. Yang jelas kita akan proses hari ini, dia akan proses untuk dibikin kotak. Karena mintanya di aset kotak, nanti di ring sendiri. Dan warnanya udah emas. Ini bahannya sama dengan ini. Memang bahannya seperti ini. Kalau ini agak bentuknya seperti ini. Nah, ini memang udah bentuk akik bahannya guys. Benernya dibikin antikan aja ini ya masuk, dimasukin ban ini udah masuk. Cuman mintanya dibentuk kotak. Jadi nanti kita akan proses ini seperti apa hasilnya dan kita akan lihat ya. Setelah lihat hasilnya mungkin kita akan tahu itu kira-kira apa. Yang jelas ya kayak gini guys. Nah, ini pirit atau bukan, setahu saya ini lebih ke batu. Karena ini kalau pirit kan dibakar itu kayak terbakar, kayak kita membakar sebuah garam ya, pletek-pletek. Kalau ini enggak, ini batu dibakar mendelik wae. Nah, oke. Ini ada satu lagi model udah tak gosok ya. Nah, modelnya kayak gini guys. Dia nggak nempel magnet. Oh ya, ini juga nggak nempel magnet guys. Nah, apabila logam dia tetap nggak ada kandungan logam besinya karena nggak nempel magnet. Kalau ini juga nggak nempel magnet, warnanya udah silver kayak gini. Nah, dan ini batu, bukan logam ya. Kita gosok ini batu karena uratnya juga jelas, bahannya juga jelas. Dan ini juga nggak banyak ditemukan guys. Ini warnanya udah silver seperti ini. Ada beberapa kristalnya. Ini nggak tahu ini mineral penyusunnya apa ya. Ya, mungkin ada mineral-mineral yang keren ya di antara ini. Karena kita nggak pernah tahu sejatinya logam apa saja yang ada di tempat kami selain emas ya. Dan eksplornya selain emas juga nggak bisa, kita nggak tahu ya, nggak tahu cara eksplornya dan nggak intinya sumber daya manusianya belum sampai situ. Oke, konten kali ini kita menggosok tadi yang bahan ini dan nanti kita lihat hasilnya, kita sambil bahas bersama-sama. Barangkali ada yang tahu atau yang dari Papua
Ini namanya apa? Kalau Papua mungkin banyak karena deposit emasnya juga nomor 1 di dunia. Oke, kita lanjut. Jangan lupa madang sampai yang woyo-woyo. Lanjut. Ser. Lumayan atas ya. Lumayan atas. Kalau lumayan atas nih. Golongannya kok Masih kayak ireng. pirit ireng kan di sini. Sana mas temen lagi. Mau tegesrek nang nggon Mas. Anak kandungan Mas ya. Niki ora ireng sih. Jadi nang nggon tesesan Mas kayak Nah, anu ora ilang. Oke, woyo. Ini kelanjutan tadi gosok-gosok ya. Yang jelas proses gosok ya gitu-gitu aja. Tapi yang bikin penasaran itu hasil jadinya sama barang-barang yang telah jadi loh guys. Itu yang selalu bikin penasaran kita semua. Bahkan saya sendiri itu selalu penasaran akan hasil jadinya suatu bahan. Walaupun yang dihadapi tetap bahan batar besi, giok, batu unik, dan lain-lain. Tapi hasil jadinya itu nggak akan ada pernah yang sama. Seperti itu. Oke, kita langsung lihat aja. Ini memang pesanan sahabat MG dibikin kotak ini. Ini kalau saya namakan ini virus badar emas. Ya, ini benar-benar tadi saya cobakan, saya kan punya itu yang cairan tukang emas rongsok itu loh. Kalau orang beli emas rongsok, jual emas rongsok kan digesrek ke batu terus disiram pakai cairan. Nah, kalau cairan disiram itu masih saja kuning, itu mengandung emas. Terus ada cairan kedua. Cairan kedua itu lebih pekat lagi, lebih keras lagi disiram. Kalau cairan kedua itu masih kuning aja, berarti emasnya emas tua. Nah, tadi tak coba pakai cairan yang pertama. Ini mengandung emas, guys. Jadi, kalau cairan kedua dia hilang. Berarti ini batu ini memang benar-benar batu, bukan pirit. Karena pirit itu biasanya digosok warnanya malik berubah jadi hitam. Dan ketika dibakar, pirit itu meletik-meletik kayak membakar garam. Nah, ini udah seratnya udah kayak virus loh guys. Ini sayang beribu sayang, ini udah menjadi pesanan sahabat MG.
Karena kita sebelum di konten aja udah sepik-sepik ya. Oke, ngeri sekali dan hasilnya jos sekali, mantap jos, sangat langka. Ini asli Sungai Lukulo, didapatkan oleh tukang pasir, berada di kedalaman tanah. Nah, kok nggak ada hijaunya? Kita bahas. Hijau itu ternyata setelah saya pelajari, itu merupakan sebuah jamur dari sebuah logamnya. Biasanya kalau logam yang jamurnya hijau kebiruan itu tembaganya. Nah, ini udah kelihatan ini. Nah, ini di sini kelihatan ada hijau-hijaunya. Nah, nanti hijaunya makin pekat, dan kayak kristal. Jadi hijaunya kayak keras, bukan seperti hijaunya logam logam yang udah terbentuk ya. Ini masih mineral logam, tapi dia nanti ada hijaunya nanti pasti. Nah, kayak saya teliti kayak gitu. Ini hasil jadinya guys. Proses tadi ternyata kayak gini, ada hitamnya, seratnya juga ngurat-ngurat persis seperti virus ini guys. Dan warnanya emas asli mas, dari bahan sampai digosok ini emas. Dan ini mengandung emas ya, ini bawahnya. Nah, itu, ini virus, mantap jos. Ketika video ini diambil dan diupload, ini udah menjadi pesanan orang atau sahabat MG yang selalu setia menemani dan membeli barang-barang hasil jadi dari Master Golden. Oke, ini udah selesai, hasil jadinya seperti ini. Minimal ada dokumentasi dari sebuah bahan yang telah diproses, dan minimal saya itu tahu, apalagi Anda jadi lebih banyak tahu. Kita sama-sama belajar aja menjalani hidup ini ya guys. Oke, kita lihat hasil jadi yang lainnya. Ini juga pesanan loh bro. Tolong jangan di PM ketika melihat video ini. Iya, ini badar besi koi ya. Badar besi koi itu sendiri merupakan sebuah batuan viral di eranya. Jadi badar besi koi itu badar besi yang mengandung kristal. Kristalnya itu warnanya kertas kayak gini, putihnya putih kertas ya, atau putih susu. Dan dia tembus, warnanya juga kalau yang benar-benar asli bahan lawasan kayak gini guys. Warnanya itu gradasi antara merah cabai, merah tua, dan merah red hot. Red hot itu yang ini yang menyala, ini yang tua cabenya. Dan putihnya kertas. Ya, yang banyak beredar itu putihnya nggak kertas, itu bahan baru, koi baru. Koi tua, koi lama itu pemiliknya bisa dihitung. Dan jumlahnya itu nggak ada jumlah yang puluhan kilo, nggak ada. Itu tinggal sedikit-sedikit. Karena memang dulu keluarnya pun nggak banyak. Dan harganya dulu udah gila-gilaan ya. Pernah sampai tembus 2,5 juta per kilogram. Ini salah satu badar besi koi andalan Kebumen yang sempat viral dan sempat gila-gilaan harganya. Oke, kita lihat hasil jadi yang lain. Yang lain nggak kalah keren loh bro. Oke, kenapa nggak kalah keren? Ini kita fokuskan dulu. Ini dari bahan giok yang sama ya, kita bahas satu persatu. Warnanya itu tidak semata-mata green ya. Jadi warnanya itu tidak semata-mata green. Kenapa? Ini daun udah jelas-jelas daun ini hijau. Apalagi ini yang saya petik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya, saya petik. Ini hijaunya hijau muda. Ini hijaunya hijau tua. Ini lihat. Apakah sama? Tidak. Karena hijaunya ini kalau diperhatikan secara teliti, atau kalau kita amati-amati itu ada kebiru-birunya. Ya, bisa dikatakan bluish ya. Hijau tua nggak seperti ini loh guys. Ini hijaunya udah tua daun ini kolongannya ya. Ini jadi ada kebiru-biruannya, memang hijaunya kayak gini. Nah, ini hijau muda ya. Kalau kita bilang stabilo karena hijau muda kayak gini. Oke, ini kotak ring berapa? Coba saya cek, ring 9 loh guys. Ini kotak ring 9. Ini dari bahan giok yang sama, ini juga kotak. Nah, ini juga ring 9, Anda lihat mengkilatnya. Nah, ini termasuk super dan warnanya termasuk langka. Bagi Anda pecinta giok, penikmat giok Jawa, ini harus punya ini buat koleksi, karena bahan ini bongkahnya kecil ya, dan ada waktunya bongkahan ini tidak keluar lagi karena bongkahnya ini kecil dan warnanya ini beda dari yang lain. Ini kalau nggak percaya, wih, dan ini sangat mengkilat loh guys, ini sangat mengkilat. Nah, untuk penggemar giok Jawa, ketika dipakai nih batu ini putih ini nanti akan menghilang. Jadi lama-lama itu akan samar, jadi seakan-akan terlihat hijaunya saja. Nah, ini beda jauh loh. Ini daun hijau ya, ini agak kebiru-biruan ya, agak ketua-tuaan dikit tapi kebiru-biruan juga. Ya, kalau dibilang dark green, dia nggak dark green ya. Jadi hijaunya memang agak campuran biru tapi sedikit banget. Ini juga, wih mantap, jos. Oke, ini giok-giok udah, tinggal ini. Nah, ini guys,
Ini juga salah satu jenis bahan koi. Tapi ketika itu koi yang merajalela itu yang ini. Kalau ini yang lebih cenderung ke kontes biasanya, karena warnanya lebih seragam ya. Nah ini batuan kontes kayak gini. Tapi ya sekarang tinggal sisa-sisa kejayaan ya. Kenturi glory ya. Bahasanya kayak gitu cara pandul. Nah batu ini jangan salah guys, ini nempel walaupun minim sekali serat hitam. Jadi ini batar besi yang perlu dikoleksi juga. Kenapa? Ini bahan lama, ada gambarnya juga di sini. Gambar apa? Gambar ini loh, semacam kayak kidang itu, rusa tapi sedang menghadap ke atas, dan ini tanduknya yang satu, ini yang satunya. Ini tampak depan dia. Nah, oke. Woyo mantap jos. Ini ringnya berapa? Kalau saya biasanya buat sih ring 9 ya guys, karena selain saya suka dipakai, jadi ring saya itu sendiri jarinya 9. Tapi ketika Anda menghendaki untuk lebih besar, ganti 10, itu masih bisa dinaikkan. Kalau lebih kecil masih bisa dipotong dan dilas lagi. Ya, inilah hasil jadi dari semua rangkaian konten yang Anda bikin penasaran. Wow, ini baru jadi belum dilem guys. Ini nih, kelihatan hijaunya ya. Ini baru jadi belum dilem. Jadi ketika video ini dibuat, ini belum dilem. Tapi rangkaian itu akan menghilangkan rasa penasaran kita semua dan menambah pengalaman dalam perbatuan. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Saya doakan sahabat MG untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Wuyu. Ser. Teluna. Wih, ini lihat anak layang-layang juga keren ya. Anak kecil layang-layang itu masih ada di kampung ya. Jadi lahan luas itu anugerah ya.